Ribuan tikus menyerbu kota yang sudah lama ditinggalkan, menciptakan gelombang teror yang seakan tak terhentikan. Di tengah kekacauan itu, Is dan Emma, pasangan terakhir yang bertahan di dunia sunyi ini, terjebak di rumah mereka. Emma yang tengah hamil tua harus menghadapi bahaya semengerikan ini. Dan di luar sana, anjing kesayangan mereka, Lucky, terperangkap, terancam oleh gerombolan tikus lapar. Tak ada yang dapat menolong mereka karena semua umat manusia musnah. Pandemi menghapus hampir seluruh dari mereka, menyisakan hanya segelintir yang kebal terhadap penyakit. Kini Is dihadapkan pada ujian paling berat dalam hidupnya, melindungi istri dan calon anaknya dari ancaman ribuan tikus-tikus itu. Dapatkah mereka bertahan melawan kekuatan alam yang kini menguasai dunia? Earth Abides bukan kisah kiamat zombie atau monster, tapi sebuah perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Dalam Earth Abides, sebuah percakapan sederhana antara Is dan Emma memberikan teori mencengangkan. Mungkin manusia bukanlah penguasa bumi, tetapi virus yang merusaknya. Bumi yang telah lelah oleh kerusakan ini akhirnya mencoba memulihkan diri dengan pandemi sebagai sistem kekebalan untuk menghapus manusia dari permukaannya. Sebuah teori yang mengundang kita untuk merenung berapa banyak kerusakan yang telah terjadi sejak manusia pertama kali muncul. Kejahatan lingkungan, eksploitasi tak terbatas, dan polusi. Semuanya membuktikan betapa bumi menderita akibat ulah manusia. Namun dalam kisah ini, Is dan Emma tidak hanya pasrah menghadapi nasib. Mereka adalah saksi akhir sebuah dunia yang hancur, tetapi juga pelaku dalam perjuangan bertahan hidup di tengah kehancuran ini. Episode 1 dan 2 Earth Abides memperkenalkan kita pada kesunyian kota pasca apokaliptik, gelombang teror yang dipimpin ribuan tikus, dan konflik emosional pasangan Is dan Emma saat mereka mencoba menemukan arti dari perjuangan hidup. Sebuah produksi dari MGM Studio, di balik serial fenomenal From. Earth Abides, apakah serial ini mampu mendulang kesuksesan seperti From atau bahkan melampauinya? Berikut penjelasan episode 1 dan 2 Earth Abides. Is adalah seorang geolog yang tergigit ular derik saat menjelajahi pegunungan. Usahanya menyedot racun dan bertahan sendirian di kabinnya membuatnya kehilangan kesadaran di tempat tidur. Namun saat ia terisolasi dari dunia luar ketika pandemi mematikan melanda, menghapus peradaban dalam sekejap. Saat akhirnya ia sadar dan kembali ke kota, Is mendapati mayat-mayat berserakan. Pemerintah telah runtuh dan dunia sebagaimana ia kenal tak lagi ada. Menemukan orang tuanya telah meninggal. Ia menguburkan mereka di halaman belakang rumah, perlahan menghadapi kesendirian dan kehancuran yang kini menjadi new normalnya. Is kemudian menjelajahi kota, mengambil beberapa barang di toko eceran termasuk senjata untuk bertahan hidup, berharap menemukan orang selamat. Ia berkendara menuju San Francisco, Oakland, tetapi jembatan yang tertutup memaksanya berputar balik menuju Las Vegas. Di sana kota penuh lampu, namun tak ada manusia. Ia kemudian bertemu dua orang lainnya, Anne dan Milton, di sebuah hotel. Milton menjelaskan bahwa virus seperti COVID-19 telah melumpuhkan dunia tanpa vaksin atau obat, membunuh hampir semua orang kecuali mereka yang memiliki kekebalan misterius. Anne yang dihantui kehilangan orang-orang tercintanya menyebut kelangsungan hidup mereka sebagai kutukan. Ketika keduanya menyerah pada keputusasaan dan memilih bunuh diri, Is menolak untuk ikut dengan keinginan keduanya dan pergi meninggalkan Las Vegas. Dua tembakan bergema saat Is melanjutkan perjalanan. Is masih mencoba bertahan dan mencari arti hidup di tengah kehancuran. Namun pria itu merasa jika ia pun sebenarnya tak kuat. Ia putus asa hingga mencoba bunuh diri dan mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Namun saat melihat seekor anjing di tengah jalan, ia berubah pikiran.
Is membawa anjing itu pulang dan memulai kembali hidupnya di rumah orang tuanya. Selama setahun, Is menjalani rutinitas penuh disiplin, membaca, berolahraga, merawat anjingnya, dan mencoba berdamai dengan kesendirian. Namun di akhir episode, harapannya terguncang saat ia melihat asap mengepul di langit, tanda orang lain atau mungkin ancaman baru. Dengan hati penuh campuran harapan dan kecemasan, ia mempersiapkan diri menghadapi apapun yang menantinya. Is dan Lucky menemukan Emma, satu-satunya penyintas lain di sekitar mereka. Meskipun awalnya Emma merasa cemas saat melihat seorang pria mendekati rumahnya, ia akhirnya merasa lega mengetahui bahwa Is tidak berniat jahat dan mengizinkannya masuk. Percakapan mereka mengungkapkan bahwa Emma berasal dari Pensacola. Ayahnya seorang militer dan ibunya seorang perawat. Emma juga memiliki keterampilan sebagai tukang cukur karena biasa memotong rambut saudarinya. Selain itu, keluarga mereka sering berkemah, hingga membuatnya tahu cara mencari makan dan berburu. Keterampilan yang sangat berguna di dunia pasca apokaliptik. Emma kemudian tinggal bersama Is. Is memotong jerat untuk bunuh diri yang sebelumnya ia siapkan untuk dirinya sendiri. Sebuah simbol bahwa ia sudah memiliki alasan baru untuk hidup setelah bertemu dengan Emma. Ketika Emma mengetahui bahwa tikus telah memakan makanan kemasan Is, keduanya mulai mencari persediaan. Mereka berbicara tentang memancing, kemudian sampai pada topik tentang pandangan bahwa manusia adalah virus dan bumi pada dasarnya telah menghapus mereka sehingga bumi dapat pulih. Emma mengatakan bahwa meskipun mereka adalah virus, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Akhirnya hubungan keduanya berubah layaknya sepasang suami istri. Is mengisi hari-harinya dengan menulis jurnal, sementara Emma yang sedang mengidam menginginkan es krim. Is kemudian memutuskan untuk memasang panel surya agar rumah mereka memiliki listrik. Namun saat sedang memasang panel tersebut, Is terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Cedera itu tidak terlalu parah, dan berkat keahlian medis Emma, ia pulih dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, Emma mengumumkan bahwa ia hamil. Namun Is pun cemas mendengar kabar ini, karena tidak ada fasilitas medis untuk membantu proses persalinannya. Namun Emma meyakinkan Is bahwa tubuhnya mampu melahirkan dengan alami, yang membuat kekhawatiran Is sedikit mereda. Ia pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan belajar lebih banyak tentang kehamilan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Is berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan Emma, mendapatkan segala hal yang diperlukan saat ini dan di masa mendatang, termasuk belajar cara menyembelih sapi dengan benar, agar Emma mendapatkan cukup protein untuk menjaga kesehatan dirinya dan bayi yang sedang dikandungnya. Namun teori tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik, dan Is harus berjuang keras untuk mendapatkan daging sapi. Dengan panel surya yang kini berfungsi, menyimpan daging dalam waktu lama bukan lagi masalah besar. Tapi muncul tantangan baru. Tikus bukan hanya beberapa ekor, tapi ribuan tikus yang berkeliaran di sekitar lingkungan mencari apapun yang bisa mereka makan. Is dan Emma berusaha keras mencegah tikus memasuki rumah. Namun dalam perjuangan itu, Lucky, anjing kesayangan mereka, terluka. Di akhir episode 2 Air Abide, saat dunia memasuki tahun kedua kiamat, kucing-kucing mulai mengendalikan populasi tikus dengan memakannya. Keadaan ini terjadi bersamaan dengan proses persalinan Emma yang dimulai, namun tidak berjalan mulus. Is harus membalikan bayi yang berada dalam rahim Emma agar bisa dilahirkan dengan selamat. Ketika kecemasannya melonjak, terutama memikirkan kemungkinan kehilangan Emma, Is berusaha mengatasinya. Setelah ia berhasil mengatasi ketegangan itu, proses persalinan berjalan lebih lancar dan bayi perempuan mereka, Heather, lahir ke dunia yang hancur tersebut. Emma memutuskan untuk menandai rumah mereka dengan grafiti, mengumumkan alamatnya dengan harapan bisa menarik perhatian para survivor lainnya. Di akhir episode, tanda tersebut menarik perhatian, meninggalkan pertanyaan tentang siapa yang akan datang.
Apakah mereka mencari pertolongan atau justru menjadi ancaman baru bagi Is, Emma, dan anak mereka?